semuanya, aku Sanela and welcome back to my YouTube channel. Kalau di video sebelumnya, aku tuh banyak ngejelasin tentang manfaat apa aja yang aku dapetin ketika ikut organisasi. Tapi di video kali ini, aku mau kasih tahu ke kalian tentang hal-hal apa aja sih yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mendaftar atau terjun ke organisasi. Kenapa aku bikin video ini? Karena mungkin dari video kemarin kelihatannya tuh organisasi tuh enak gitu ya, banyak positifnya. Nah, tapi aku nggak pengen kalian terlalu berekspektasi atau kalian punya bayangan yang keliru tentang organisasi. Maka dari itu, let's talk about it. Oke, hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika mau ikut organisasi adalah kenali dulu diri kalian. Pastikan kalian tuh tahu minat, bakat, passion kalian tuh ada di mana. Kenapa? Karena sebelum kalian terjun di organisasi, karena di kampus itu organisasi itu kan banyak ya. Jadi nanti kalian tuh perlu untuk mengenali diri kalian dulu biar nanti kalian tuh nggak salah masuk organisasi. Kalau misalkan kalian belum tahu tentang diri kalian, coba untuk mulai dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti apa sih hal yang bikin aku seneng, apa sih hal yang bikin aku tuh bete atau menjadi nggak produktif. Terus kemudian menurut kalian kelebihan diri kalian tuh apa. Jangan lupa juga kalian harus tahu kekurangan diri kalian. Kenapa? Karena biar kalian tuh tahu, oh sebenarnya potensi aku tuh di sini dan kekurangan aku tuh di sini, supaya nanti aku lebih bisa meminimalisir atau mengatasi kekurangan aku itu. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dasar itu adalah pertanyaan yang biasanya ditanyain juga di wawancara ketika mau ikut organisasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Hal kedua yang harus kalian perhatikan dulu sebelum ikut organisasi adalah kalian harus tentuin dulu tujuan kalian. Entah itu tujuan kuliah jangka panjang, entah itu tujuan kalian ketika mau ikut organisasi. Kenapa? Karena ketika kalian tahu tujuan kalian, maka kalian tuh ketika ikut organisasi nggak akan tuh ngikut-ngikut temen atau FOMO-FOMO aja, kayaknya keren di organisasi ini ikut jangan kayak gitu ya. Kan harus tahu dulu tujuan kalian tuh apa. Misalkan ya, kalau misalkan tujuan kalian tuh memang pengen unggul di bidang akademik, misalkan punya IPK yang bagus, kemudian ikut-ikut lomba atau menjadi mahasiswa berprestasi, maka kalian lebih baik fokuskan aja ke hal-hal itu. Kayak misalkan kalian rajin kuliah, tugasnya bagus, nanti biar IPK-nya juga tinggi, kemudian ikut-ikut lomba, kemudian ikut PKM atau pekan kreativitas mahasiswa yang banyak banget bidangnya di sana, dan juga ikut lomba-lomba yang bisa ningkatin kemampuan kalian di bidang akademik. Tapi kalau misalkan kalian memilih untuk menjadi mahasiswa yang tidak hanya aktif di kelas tapi juga pengen punya pengalaman berorganisasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan kalian di luar akademik, kalian bisa tuh join organisasi yang sesuai dengan poin pertama tadi, yang sesuai dengan bakat kalian, minat kalian, dan passion kalian. Kalau aku dulu itu tujuan aku ikut organisasi adalah jangka panjangnya aku tuh sebenarnya pengen terjun di dunia bisnis. Nah, bisnis itu adalah sesuatu organisasi yang menghasilkan profit gitu kan. Makanya itu ketika aku terjun di organisasi, aku pilih organisasi yang dia tuh kayak sejenis BEM himpunan kayak gitu. Jadi dia tidak fokus untuk mengembangkan bakat, tetapi belajar untuk mengembangkan soft skillnya. Jadi kayak yang aku sebutin, time management, kemudian leadershipnya, kemudian kerjasamanya, dan lain sebagainya itu. Jadi pastikan yang kalian pilih nanti sesuai dengan tujuan kalian, supaya kalian tuh nggak ngalor ngidul. Ketika ikut organisasi, kalian tuh tahu apa sih yang mau kalian kembangin kayak gitu. Misalkan juga aku tuh ketika dulu ikut organisasi, aku tuh punya goals. Ketika aku ikut organisasi, aku tuh harus bisa komunikasi, itu dulu goalsku ya, contoh ya. Karena dulu tuh aku nggak bisa ngomong di depan umum kayak gini, nggak pandai ngobrol lah gitu, nggak pandai ngomong sama orang, public speaking aku nggak bisa. Dan aku punya goals ini ketika aku ikut organisasi, entah bagaimanapun nanti caranya, aku setelah keluar aku harus bisa public speaking, aku harus bisa manajemen waktu, kemudian aku harus bisa ngerasain jadi leader, dan akhirnya benar-benar aku tuh ngerasain jadi koordinator pada waktu itu, karena memang aku punya goals yang harus aku tuju di sana gitu. Terus aku juga pengen belajar tentang people management, karena di bisnis itu perlu, dan akhirnya di sekretaris aku dapetin ilmunya itu, dan akhirnya tujuan-tujuan aku ketika mau ikut organisasi itu tercapai. Hal ketiga yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu adalah kenali dulu organisasi yang mau kalian ikutin, dan kalau bisa survei atau tanya-tanya ke orang-orang yang kalian kenal. Kan biasanya masuk organisasi itu nggak langsung ya, misalkan maba masuk langsung ikut organisasi kan enggak, biasanya ada waktu. Nah, waktu-waktu itu kalian gunain tuh untuk mencari tahu, untuk scrolling lah Instagram
sistemnya dari organisasi yang pengen kalian ikutin tuh seperti apa, kemudian lingkungannya itu bagaimana. Kenapa? Karena menurut aku ya, untuk mengenali itu menjadi satu hal yang penting supaya nanti kalian tuh nggak salah masuk ke circle. Karena di dalam organisasi tuh pasti punya budaya kan, punya tradisi, punya cara bergaul yang berbeda-beda. Contoh aja nih, kalian tuh orang yang taat banget beragama gitu. Ya jangan memilih organisasi yang mungkin tidak bisa mendukung kalian dalam hal tersebut, karena nantinya sorry to say, aku harus ngomong ini karena di organisasi nanti kalian mungkin akan melihat atau menemukan hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah kalian pikirkan itu ada di tingkat mahasiswa. Tapi ya begitulah, karena nanti akan ada banyak realita yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi maka berhati-hatilah untuk memilih lingkungan. Pastikan bahwa organisasi yang mau kalian ikutin itu sesuai dengan value kalian, sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan apa yang bikin kalian nyaman gitu sih. Pokoknya intinya hati-hati dulu milihnya, jangan tergesa-gesa, jangan ikut-ikutan, terus banyak-banyak survei, tanya-tanya kayak gitu. Dan yang gak kalah penting, setelah kalian udah menemukan nih kalian maunya di mana, kemudian udah tahu tujuannya apa, sudah menemukan dan sudah survei organisasi mana yang mau diikutin, dan kalau misalkan kalian mau ikut dan sudah terjun, jangan lupa untuk berkomitmen di sana. Dan poin-poin di awal tadi kayak mengetahui tujuan kalian, kemudian tahu bahwa di sana itu kalian passionate, kalian tuh akan memudahkan dalam hal berkomitmen di sana. Kenapa? Karena ketika berorganisasi pastinya dalam perjalanan berorganisasi nanti kalian akan menemukan hal-hal yang nggak terduga gitu kan. Banyak masalah, banyak gangguan, banyak rintangan yang nggak jarang bikin semangat kita tuh jadi menurun, dan kayak kita tuh pengen aja hilang gitu tiba-tiba dari organisasi. Kan banyak kejadian ya di organisasi, semangat di awal, tengah-tengahnya ghosting kayak gitu. Nah menurut aku, dalam menghadapi rintangan dan semua cobaan yang ada di organisasi itu, kita bisa nginget-inget lagi tujuan kita. Kalau kita punya tujuan yang kuat, pasti mau rintangannya sesulit apapun, kita bakal tetap semangat untuk mencapai tujuan itu. Makanya menurut aku nomor 2 tadi penting banget buat kalian tuh menentukan tujuannya dulu, karena nanti kalian lebih mudah untuk berkomitmen. Karena yang aku rasain juga ya, ketika berorganisasi beberapa tahun itu di kuliahan, kan banyak banget orang-orang yang banyak kejadian yang akhirnya bikin aku tuh kayaknya udahan aja di organisasinya gitu. Tapi karena aku tahu tujuan aku tuh belum tercapai, jadi kayak nggak apa-apa, aku tetap bakal di sini, aku bakal stay, aku bakal selesaiin, aku bakal hadapin sampai tujuan aku tercapai gitu. Jadi bikin kalian tuh bisa lebih bertahan lama di organisasi ketika kalian tuh tahu tujuan kalian dan kalian bisa nemuin tuh lingkungan yang benar. Kalau tujuan kalian udah kuat tapi lingkungan kalian tuh nggak mendukung, pasti juga kalian akan susah kan untuk stay di sana, untuk berkomitmen dan untuk merelakan atau mengorbankan waktu kalian di sana tuh pasti akan lebih susah. Makanya aku sampaikan poin-poin tadi supaya kalian nanti bisa lebih siap aja ketika berorganisasi. Dan kalau misalkan kalian udah ikut organisasi, aku juga mau ingetin satu hal, bahwasanya apa yang kalian dapetin ketika di organisasi itu adalah sebanding dengan apa yang udah kalian lakukan dan apa kontribusi kalian di sana. Jadi kalau misalkan menonton video aku yang kemarin ya, kayak oh dapetnya banyak ya, bisa upgrading skill dan lain sebagainya. Tetapi bisa jadi apa yang aku dapetin dan apa yang didapetin sama temenku itu berbeda. Mungkin temenku dapet yang lebih dari aku, mungkin ada juga temenku yang tidak mendapatkan beberapa hal seperti yang aku dapetin. Karena kenapa? Karena ya nggak mungkin ketika kita ikut organisasi tapi kita nggak melakukan apa-apa, nggak berkontribusi apa-apa, hanya melakukan yang disuruh, dan kalau misalkan nggak disuruh ya pasif aja, nggak mencoba untuk melakukan sebuah inisiatif atau mencoba membantu atau memberikan ide, ya sama aja. Kalau kita nggak aktif ya pasif, nggak akan dapat apa-apa juga gitu. Jadi bukan berarti nih kalau misalkan ikut organisasi maka akan otomatis bisa mendapatkan sepaket upgrading skill yang udah aku sebutin di video sebelumnya. Itu nggak mungkin. Itu pasti juga butuh usaha, butuh proses dari kalian juga, butuh kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri juga. Poin terakhir aku cuma mau ingetin aja, kalau nanti kalian udah terjun di organisasi dan udah menikmati di sana, kalian jangan lupa tetapin boundaries atau batasan untuk diri kalian. Tetap ingat bahwa tujuan kuliah kalian itu adalah untuk lulus, dan kalau lebih baik ya IPK-nya bagus gitu supaya ngebantu untuk
bertanggung jawab juga ke orang tua yang sudah memberikan kita uang untuk kuliah, sudah memberikan kepercayaan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga persiapkan diri kalian ketika kuliah itu untuk nanti dunia kerja, entah itu mulai dari IPK, entah itu dari soft skill, hard skill kalian gitu. Jadi tetap ingat tujuan pertamanya, terus jangan terlalu over di salah satu. Misalnya kayak ada nih kasus mahasiswa yang terlalu fokus di organisasi sampai kuliahnya tuh keteteran, sampai nggak lulus, sampai IPK-nya berantakan dan lain sebagainya. Aku harap kalian nggak kayak gitu ya. Aku harap kalian bisa menentukan batasan kalian, seberapa di organisasi, seberapa di kuliah, seberapa untuk masa depan kalian. Kalau misalkan kalian pengen ngobrol-ngobrol masalah boundaries atau tanya-tanya masalah boundaries, mungkin aku bisa bikinkan satu video tersendiri nantinya. Nah, buat bonus, aku mau kasih tips ke kalian kalau misalkan kalian tuh masih bingung. Misalnya udah mau ikut organisasi nih, udah tahu aku tuh sebenarnya basicnya di sini, sukanya di sini, tapi kayak aku masih bingung, masih takut gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu, atau masih takut ngambil keputusan. Mungkin kalian bisa coba caraku yang dulu. Jadi dulu itu semester pertama aku tuh nggak langsung ikut organisasi. Jadi aku tuh nyoba-nyoba aja, kayak biasanya tuh di kalian semester 1 tuh ada beberapa event yang dia tuh buka volunteer khusus buat panitia maba. Jadi maba itu bisa jadi panitia pakai, emang ada rekrutmen sendiri gitu loh yang buat maba. Kalian bisa ikut di sana untuk apa? Untuk mencoba dulu. Kalian kayak cek ombak lah, kira-kira enak gak ya, kayak nyemplung bentar aja, dikit aja nyemplung, kalian biar tahu rasanya tuh gimana, apakah ngeganggu tuh di kuliahku. Kalau misalkan iya, ya udah tinggal usah lanjut dulu. Kalau misalkan kalian merasa nyaman, lingkungannya enak, oke, bisa lanjut gitu. Aku dulu juga kayak gitu. Terus untuk masalah divisi atau bagian yang kalian pilih, gak usah tepat-tepat dulu, gak apa-apa di awal. Kalian coba-coba aja. Misalkan kalian pilih di bagian acara, kalian mau didesain, pengen nyoba-nyoba, silahkan. Menurut aku di awal itu lebih baik kalian banyak-banyak nyoba, banyak-banyak sekalian nyari tahu sebenarnya kalian tuh sukanya di mana kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah semester 3, 4, 5, 6, kalian bisa tuh baru memilih, oke, aku mau di organisasi ini aja, aku mau fokus di organisasi ini dan mau berkontribusi di sini gitu. Segitu dulu ya sharing-sharingnya dari aku. Harapanku tetap sama, semoga video ini bisa bermanfaat dan ngasih sesuatu yang positif ke kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya hal lain, kalian bisa komen aja di kolom komentar. See you on the other video.